Shalom, selamat pagi dan salam jumpa dalam Light of Revival. Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melangkahkan kaki kita pada hari ini. Renungan pada pagi ini saya ambil dari Mazmur pasal 99 ayat 7 sampai 9. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Menikmati hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita berdoa seperti ini? Tuhan, saya harus berbuat apa? Atau Tuhan, saya harus mengambil keputusan apa? Atau mungkin ketika kita bangun di pagi hari, kita berdoa, Tuhan tolong tuntun langkah saya pada hari ini. Sadar atau tidak sadar, dengan doa yang seperti itu kita sebenarnya sedang meminta Tuhan untuk memerintah hidup kita pada waktu itu. Tapi meskipun demikian, kita seringkali cenderung memiliki sikap untuk tidak ingin diperintah, tidak ingin diatur. Bukan saja terhadap manusia, terhadap Tuhan juga. Lalu kenapa kalau begitu, kenapa kita berdoa meminta tuntunan Tuhan, sedangkan kita sendiri sebenarnya tidak ingin untuk diperintah atau tidak ingin untuk diatur? Seringkali kita tidak konsisten antara keinginan kita dan sikap kehidupan kita. Mazmur 99 ayat 7-9 yang baru saja kita baca bersama-sama tadi merupakan satu bagian dari rangkaian Mazmur yang menceritakan tentang pemerintahan Allah. Mazmur ini sebenarnya ingin menunjukkan tentang Allah sebagai Raja yang memerintah. Untuk menunjukkan Allah sebagai Raja ini, pemazmur menggunakan beberapa kalimat. Allah yang duduk di atas kerub-kerub, Allah yang menegakkan kebenaran dan keadilan, Allah yang memberikan peringatan-peringatan dan ketetapan-ketetapan. Pemazmur mencoba mengingatkan kita pada sejarah Israel, di mana Allah pernah berbicara dengan mereka di dalam tiang awan. Itu tentu suatu pengalaman yang menakjubkan tetapi sekaligus juga menakutkan. Allah juga pernah berbicara dengan mereka di Gunung Sinai, dan bahkan Israel sangat ketakutan dan gemetar pada waktu itu, sampai-sampai mereka berkata, Tuhan jangan berbicara secara langsung kepada kami. Dalam perjalanan sejarah Israel berkali-kali berbuat banyak kesalahan dan dosa, dan bukan 1-2 kali Allah mengampuni mereka, tetapi berkali-kali Allah juga memberikan pukulan yang menyakitkan bagi mereka. Ketika kita melihat Allah sebagai Raja yang memberi hukum, mungkin kita juga akan memiliki perasaan takut yang sama. Kita mungkin akan takut dan memilih untuk menjauh dari Allah, sebagaimana Israel menjauh dari Allah. Tapi saudara-saudara, lihat bagaimana Mazmur 99 ini berbicara kepada kita. Di ujung Mazmur 99 ini, pemazmur memberikan dorongan atau perintah untuk meninggikan Allah, menyembah Allah. Jadi sebenarnya bukan ketakutan yang mendorong umat Allah untuk menyembah Allah, tetapi karena umat Allah melihat keagungan Allah, karena umat Allah melihat kekudusan Allah, maka mereka dapat meninggikan Allah yang agung itu dan menyembah Allah yang agung itu. Ketika kita mengenal Allah sebagai Raja yang memerintah dan memberi hukum, dan ketika kita memberi diri untuk tunduk kepadanya, bukan karena ketakutan, tapi karena kita mengerti keagungan dan kekudusan Allah, maka ketundukan kita akan menjadi sebuah ketundukan yang akhirnya akan membuat mulut kita sanggup memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita merenungkan bagaimana cara agar hidup kita dapat dipimpin oleh Allah, bagaimana cara agar Tuhan benar-benar memerintah atas kehidupan kita, maka Mazmur ini telah memberikan jawabannya. Allah telah memberikan hukum, yaitu peringatan-peringatannya kepada umatnya, ketetapan-ketetapannya, dan Allah akan menegakkan hukum yang diberikannya itu dalam 2 cara. Dengan memberikan pengampunan
dan sekaligus membalas perbuatan-perbuatan yang jahat. Saat ini sebelum kita menjalani hidup dari jam ke jam hingga akhir hari nanti, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, maukah kita hidup di bawah pemerintahan Allah? Ia sudah memberikan kepada kita kitab suci menjadi penuntun kehidupan kita. Maukah kita hidup menuruti tuntunan yang ada di dalam kitab suci itu? Kenallah Allah yang agung itu lewat firman-Nya. Berikanlah diri kita hidup di bawah pemerintahan Allah itu. Biarlah hidup kita menikmati pengampunan-Nya, dan biarlah kita juga bersedia menerima pukulan Allah atas perbuatan-perbuatan salah kita. Ketika kita menikmati hidup dengan cara yang demikian, maka tentu mulut dan tubuh kita akan memberikan pujian yang layak bagi Allah. Kita akan dengan segera berkata seperti pemazmur dalam ayat 9. Tinggikan Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah kepadanya, sebab Tuhan kita, Tuhan yang kudus. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas tuntunan yang Tuhan berikan kepada kami lewat firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup di bawah pemerintahan Allah, memberikan hidup kami supaya hidup di bawah pemerintahan Allah. Tuhan, tolong kami untuk bisa menikmati pengampunan yang Allah berikan, tetapi juga tolong kami untuk bisa bersedia menerima pukulan yang Allah berikan ketika kami salah. Tuhan, tolong kami dalam menjalani langkah kami hari ini. Biarlah hati dan pikiran kami mengingat firman-Mu sebagai penuntun langkah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun kehidupan dan langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.